Sebelum mulai pembelajaran, silakan ketua kelas pimpin doa. Siap. Berdoa. Mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Oke, sebelum mulai pelajaran kita mengaji terlebih dahulu ya. Yuk, kita bareng-bareng membaca surat-surat pendek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal fara'il mabsus wa takunu narun hamiyah. Sadaqallahul azim. Selanjutnya, sebagai rasa cinta kita kepada Indonesia, kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Berdiri dulu. Ya, silakan anak-anak duduk kembali. Oke. Nah, hari ini siapa yang nggak berangkat? Ada yang nggak berangkat? Alhamdulillah. Materi sebelumnya itu membahas tentang apa? Zina. Apa itu zina kemarin? Bukan berbuat maksiat. Contoh dari zina, pajak, ya, melihat seks bebas, terus melihat sesuatu yang buruk, pergaulan bebas. Nah, selanjutnya hari ini Ibu akan menjelaskan tentang, melanjutkan materi tentang pergaulan bebas. Sebelum Ibu melanjutkan, Ibu akan memberikan soal tes asesmen, tes awal untuk mengetahui kemampuan kalian. Ya. Silakan dikumpulin ke depan. Oke, tujuan dari pembelajaran hari ini, yang pertama Ibu harap kalian dapat menghindari yang namanya pergaulan bebas dalam kehidupan sehari-hari.
Dan kalian juga mampu mengetahui yang namanya bahaya dari pergaulan bebas. Jadi nanti materi pelajaran hari ini Ibu akan membagi kalian itu 3 kelompok. Yaitu yang pertama itu kelompok dengan 3 gaya belajar yang berbeda. Yang pertama itu adalah gaya belajar yang namanya visual. Visual itu adalah gaya belajar yang hanya dengan penglihatan. Jadi dengan melihat kita tuh udah langsung paham. Gaya yang kedua itu dengan gaya auditori, yaitu dengan pendengar. Jadi kita belajarnya nggak melihat tapi dengan mendengar. Yang ketiga itu adalah dengan gaya belajar kinestik atau pergerakan secara langsung. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita ice breaking terlebih dahulu. Oke? Ya, berdiri dong, berdiri nah. Ayo suaranya ikutin. Oke, tepuk tangan. Oke. Selanjutnya, kalian tahu nggak sih apa itu yang namanya pergaulan bebas? Ya, melewati batas. Mengapa pergaulan bebas itu dilarang oleh agama? Karena termasuk perbuatan zina, melanggar norma-norma agama. Oke, selanjutnya kalian silakan amati video yang di depan. Yuk, Nah, di usia remaja ini kita sudah tahu mana yang baik dan juga yang buruk. Tapi terkadang kita malah tetap melakukan kegiatan atau hal-hal yang buruk. Lantas, apa yang menyebabkan kita melakukan hal itu? Mari kita rewind sedikit. Aku tinggal bersama kedua orang tuaku, tetapi aku tidak bisa merasakan kasih sayang sama sekali. Orang tua selalu bertengkar, cara kalian yang dibicarakan. Terkadang kewajiban pulang bisa sama orang tua. Anak tersebut jadi merasakan depresi, tidak mendapatkan kasih sayang, dan juga merasa dikucilkan. Berusaha mencari kebebasan di lingkungan pergaulan untuk menghilangkan rasa depresinya. Tapi akhirnya malah terjerumus ke jurang yang gelap. Mari kita simak macam-macam aktivitas dalam pergaulan bebas. Merokok sering dilakukan di kalangan remaja. Mirisnya, siswa SD pun sudah ada yang merokok. Kurangnya edukasi dan lingkungan pergaulannya yang buruk membuat mereka berani untuk mencoba. Tawuran antar pelajar pun marak terjadi di kalangan siswa remaja. Alasannya pun kebanyakan hanya karena masalah dendam pribadi. Termasuk clubbing juga sudah menjadi aktivitas buruk untuk para remaja. Menonton video pornografi menjadi aktivitas yang berbahaya karena bisa merusak pikiran, otak, dan iman kita. Selain itu, meminum alkohol dan obat-obatan terlarang juga merusak kesehatan tubuh kita. Karena pikiran dan iman kita sudah lemah, seks bebas sering terjadi di kalangan remaja. Merokok, tawuran, konsumsi obat-obatan, hingga seks bebas sudah berhasil merusak pikiran, iman, dan juga tubuh kita.
Akibat dari pergaulan bebas yaitu ketergantungan obat-obatan, hamil di luar nikah, prestasi menurun, hingga penyakit HIV dan AIDS. Lalu, bagaimana agar kita tidak terjerumus ke pergaulan yang salah? Mari perkuat iman kita dengan beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Edukasi diri sendiri dengan membaca buku juga bisa membantu membuka pikiran yang lebih luas. Mencari lingkungan yang baik dan mencoba masuk ke dalam organisasi di sekolah. Karena hal itu, kita bisa mendapatkan pengalaman yang positif dan lingkungan pergaulan yang mendukung. Dengan begitu, masa depan bisa kita raih dengan positif tanpa masuk ke jurang pergaulan yang bebas. Akan banyak prestasi yang kita dapatkan, kesehatan yang baik, dan sukses bersama dengan teman seperjuangan kita. Jadi, mulai saat ini, yuk mari kita lanjut bersama. Mulai dengan kegiatan yang positif dan hindari aktivitas negatif. Masa depan ada di tangan kita. Jangan sampai masa depan itu kita rusak karena kenyamanan sesaat yang dilakukan dalam pergaulan bebas. Oke, dari video tersebut, apa isi dari video tersebut? Tentang mempraktekkan penambahan sesaat, pergaulan bebas, itu narkotika, obat terlarang, tawuran. Nah, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang yang namanya pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah interaksi sosial yang dilakukan tanpa batas normal aturan, jadi dia melanggar aturan atau agama. Penyebab dari pergaulan bebas itu adanya kurangnya pendidikan moral. Yang kedua itu adalah pengaruh lingkungan. Jadi lingkungan itu juga mempengaruhi dari pergaulan bebas. Terus media sosial, keluarga dan pola hidup itu penyebab dari pergaulan bebas. Dampak dari pergaulan bebas itu ada dampak fisik, ada dampak psikologis. Dampak fisik itu ada apa aja? Hamil di luar nikah, terus penyakit menular, kecanduan narkoba, obat-obatan HIV. Kalau dampak psikologisnya itu adalah depresi mental, stres, depresi, menghilangkan nyawa. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita mencegah dari pergaulan bebas? Yang pertama itu beribadah, terus lakukan hal-hal positif, memilih teman, jadi menjauhi pergaulan yang negatif. Oke, Ibu akan membagi kelompok 3. Jadi kelompok pertama itu membuat poster tentang pergaulan bebas. Yang kedua tentang narkoba, ya. Terus yang terakhir kelompok 3 membuat mapping tentang minuman beralkohol. Oke, sudah dikerjakan bersama kelompoknya. Nanti kalian materinya beralkohol, kalian catat sini. Kalau udah selesai, tempelin di sini ya. Oke, setelah kerjakan kerjain kelompok bareng-bareng. Kalau udah selesai, tulis itu, tempelin ke sini. Oke, paham? Ada pertanyaan? Oke, paham ya? Bu, gimana Bu pindahnya?
Bagus ya, Bu? Oke, bagus. Oke. Ya, dilengkapi lagi hiasannya. Ya, bagus ya. Ya, dilanjutin ya. Udah selesai, Nak? Oke, sekarang yang udah selesai dikumpulin depan, ditempel di depan. Jadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 silakan ditempelin ke depan. Ayo. Ini udah Ibu siapin loh, cantik. Nah. Enggak, kamu itu kan ada itunya di ini loh di papan tulis. Kelompok 1 nya Jangan deket-deket. Nah. Yang gede ya. Jangan tinggi-tinggi nanti. Oke, silakan kelompok pertama maju mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompoknya. Silakan maju ke depan kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pergaulan bebas yang akan dijelaskan oleh kami bersama-sama. Tema yang kita angkut ya ini pergaulan bebas. Pengertian pergaulan bebas adalah perilaku individu suatu kelompok yang menyimpang. Sikap penyimpang ini melewati batas dari aturan dan kewajiban. Ciri-ciri pergaulan bebas yaitu yang pertama ada seks pranikah, yang kedua menggunakan narkoba atau obat terlarang, yang ketiga mengkonsumsi alkohol, yang keempat menonton pornografi, yang kelima tawuran antar bentuk kelompok sosial, yang keenam memakai pakaian terbuka, yang ketujuh menghalalkan segala cara demi suatu hal yang diharapkan. Yang ketiga, faktor penyebab pergaulan bebas. Yang pertama, kurangnya pengawasan orang tua. Yang kedua, pengaruh sosial dan teknologi. Yang ketiga, lingkungan pergaulan. Yang keempat, rasa ingin tahu yang tinggi. Dan yang kelima, kurangnya pendidikan moral dan agama. Selanjutnya dampak pergaulan bebas. Yang pertama masalah kesehatan, yang kedua kehamilan di luar nikah, dan yang ketiga kerusakan hubungan sosial, keempat prestasi akademik menurun, dan yang kelima kehilangan jati diri. Solusi yang bisa dilakukan untuk mencapai pergaulan bebas adalah yang pertama pendidikan moral dan agama, yang kedua komunikasi keluarga yang baik, yang ketiga pemilihan lingkungan pergaulan pertemanan, yang keempat pengawasan penggunaan teknologi, dan yang kelima adalah kegiatan positif. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, saya Sindola Putri dari kelompok 2 bertanya, bagaimana solusi berbasis kerjasama antara sekolah, keluarga, masyarakat untuk mencegah pergaulan bebas? Kita izin menjawab pertanyaan dari Cindy, yaitu sekolah. Sekolah itu mencakup pendidikan berkarakter, konseling, dan kegiatan ekstrakurikuler yang menarik. Yang kedua, keluarga mencakup memberikan pengawasan komunikasi yang baik dan perhatian terhadap anak. Yang ketiga, masyarakat, yaitu mencakup membentuk komunitas atau kegiatan sosial yang positif. Bagaimana? Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, selanjutnya kelompok 2 silakan maju mempresentasikan hasil diskusinya. Udah pencet atas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kelompok kami yaitu tentang narkoba. Narkoba adalah suatu zat berbahaya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan ketergantungan pada penggunanya. Dan penyebab-penyebab dari narkoba yaitu krisis ekonomi, tuntutan pekerjaan, konflik rumah tangga, memiliki penyakit kronis, cara mencegah, selektif dalam pergaulan, memiliki hobi, ikuti ajak orang tua. Dampak negatif narkoba yang pertama kematian. Pemakaian narkoba secara berlebihan dalam jangka waktu panjang dapat mengakibatkan kematian. 2. Kriminal. Berpotensi melakukan tindak kejahatan, kekerasan, dan kerusakan. Yang ketiga, pidana penjara. Akan dipenjara hingga vonis hingga mati jika terbukti menjadi bagian dari pengedar narkoba. Yang keempat, masa depan hancur. Kesempatan belajar hilang akibat dikeluarkan dari sekolah atau perguruan tinggi. Selanjutnya adalah jenis-jenis narkoba. Itu ada kokain, ganja, ekstasi, heroin, dan metafetamin. Ciri-ciri penggunanya adalah pemalas, mudah marah dan tersinggung, hidup tidak teratur, mata cembung, merah, muka pucat, bibir hitam. Ada yang ingin ditanyakan? Ada. Perkenalkan, saya Tia Suryani dari kelompok 3 ingin bertanya, apa hubungan penyalahgunaan narkoba dengan meningkatkan kriminalitas di masyarakat? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Tia. Karena penggangguan narkoba sering terlibat dalam aktivitas ilegal seperti pencurian atau perampokan. Sudah dimengerti? Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop narkoba, berkati agama. Oke, selanjutnya kelompok 3 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai minuman keras atau alkohol yang akan disampaikan oleh teman-teman penyaji saya. Yang pertama yaitu pengertian alkohol minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Yang kedua yaitu bahaya alkohol untuk kesehatan. Yang pertama, gangguan fungsi hati. Yang kedua, kerusakan pankreas. Ketiga, gangguan sistem pencernaan. Keempat, kerusakan otak. Kelima, penyakit jantung. Dan terakhir, peningkatan resiko terkena kanker. Yang ketiga adalah jenis minuman beralkohol. Yang pertama adalah arak, bir, tuak, minuman keras, vodka, whisky, dan yang terakhir adalah anggur atau wine. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan. Ada. Saya Dila Meita Putri dari kelompok 1 izin bertanya. Apa faktor-faktor yang menyebabkan meningkatkan konsumsi minuman beralkohol di kalangan remaja? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dila. Faktor-faktor 1. Faktor teman. 2. Pengaruh media sosial. 3. Lingkungan keluarga yang tidak terlalu ada batasan dalam melakukan sesuatu. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, jadi kesimpulan pada pelajaran hari ini bahwa pergaulan bebas itu adalah hal yang dilarang oleh agama. Kita udah bahas faktor-faktornya. Apa aja tadi faktor yang menyebabkan pergaulan bebas? Faktor lingkungan, masyarakat, sekolah, keluarga. Terus selanjutnya kalau dampak dari negatif narkoba, kematian, kecanduan, obat-obatan. Nah, itu kesimpulan hari ini. Gimana pelajaran hari ini, menyenangkan? Alhamdulillah. Sebelum kita tutup, Ibu akan memberikan soal tentang asesmen akhir. Jadi tadi ada asesmen awal, gimana Ibu pengen mengetahui kemampuan awal, ini Ibu mau mengetahui nilai hasil kalian nih setelah belajar tentang pergaulan bebas ya, dikerjakan. Ini yang tadi. Udah selesai, Nak? Udah dikumpulkan. Tadi kumpulkan. Udah, minggu depan kita akan belajar tentang yang namanya akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Apa itu akhlak mahmudah? Akhlak terpuji. Contohnya apa akhlak terpuji itu? Melakukan kebaikan, jujur. Ya. Terus kalau akhlak mazmumah itu akhlak terpuji. Terus contohnya apa? Membantah orang tua, mencuri, membuli teman. Oke. Ya, sekarang disiapkan kita pulang. Silakan ketua kelas mimpin doa. Doa mulai. Selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Doakan kami sukses. Kami sayang Ibu. Salim. Oh, salim. Iya ya, bawa udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa.